Kani, seorang pria sederhana berusia 30 tahun, tinggal di sebuah desa di pinggiran kota. Hidupnya keras dan penuh perjuangan. Ia seorang buruh tani yang bekerja di ladang milik orang lain dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan seadanya. Kani tinggal bersama adik perempuannya, Rina, yang masih bersekolah. Rina adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah kedua orang tua mereka meninggal beberapa tahun lalu. Dani mencurahkan seluruh hidupnya untuk memastikan Rina bisa menyelesaikan pendidikan. Malam itu, setelah seharian bekerja, Kani duduk di tepi Sungai Biru, tempat ia biasa menenangkan pikiran. Sungai ini terkenal di desanya sebagai tempat misterius, konon dihuni oleh makhluk gaib. Airnya jernih dan berkilauan di bawah sinar bulan, membuat suasana menjadi magis. Namun Kani tidak peduli pada cerita-cerita itu. Baginya, sungai ini adalah tempat melarikan diri dari kerasnya hidup. Ketika Kani sedang termenung, ia mendengar suara lirih seperti anak kecil menangis. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang anak kecil yang tersangkut di antara akar pohon besar di tepi sungai. Anak itu menangis, memohon tolong. Tanpa berpikir panjang, Kani berlari mendekat. "Jangan takut, aku akan menolongmu," kata Kani. Ia mengangkat tubuh anak itu dengan hati-hati. Anehnya, anak itu sangat ringan, seolah-olah tubuhnya hanya terbuat dari bayangan. Ketika Kani hendak bertanya dari mana asalnya, anak itu tersenyum dan berlari ke dalam air. Sebelum menghilang, ia berkata, "Terima kasih, Kak. Ibuku pasti akan berterima kasih kepadamu." Kani tertegun. Ia memandangi sungai itu, merasa ada yang tidak biasa. Namun ia mengabaikannya dan kembali ke rumah. Malam harinya, Kani bermimpi berada di tepi Sungai Biru. Kali ini, sungai itu tampak lebih indah dari biasanya. Airnya memantulkan cahaya bintang dan angin lembut bertiup membawa aroma bunga. Dari kejauhan, seorang wanita cantik muncul. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru yang berkilauan seperti kristal, dan rambut hitam panjangnya terurai hingga ke pinggang. "Terima kasih telah menyelamatkan anakku," kata wanita itu dengan suara lembut. "Namaku Laras, aku adalah penjaga Sungai Biru. Kau telah menunjukkan kebaikan hatimu, dan aku ingin memberimu sesuatu sebagai balasannya." Kani merasa bingung. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan," jawabnya. "Tidak banyak manusia yang mau menolong makhluk dari dunia lain tanpa pamrih. Karena itu, aku ingin memberimu hadiah. Tapi sebelum itu, aku ingin kau mengenalku lebih dekat," kata Laras sambil tersenyum. Dalam mimpinya, Laras membawa Kani ke dasar sungai. Anehnya, Kani tidak merasa sesak napas. Di dasar sungai, ia melihat istana megah yang terbuat dari kristal. Di sana, Laras menjelaskan bahwa ia adalah Ratu Sungai Biru, dan anak kecil yang ditolong Kani adalah anaknya yang sedang bermain dan tersesat. "Jika kau mau, aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik, kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan. Semua itu bisa menjadi milikmu," kata Laras. "Tapi apa yang harus kulakukan?" tanya Kani. "Kau hanya perlu menjaga hubungan dengan dunia kami. Datanglah ke Sungai Biru setiap malam purnama, dan aku akan memberikan apa yang kau butuhkan. Namun ada satu syarat, kau tidak boleh mengkhianati kepercayaan kami." Kani berpikir sejenak. Hidupnya penuh penderitaan, dan tawaran Laras sangat menggoda. Ia akhirnya setuju. Sejak hari itu, hidup Kani berubah. Setiap malam purnama, ia pergi ke Sungai Biru dan bertemu Laras. Laras memberinya sisi emas yang bisa ia jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kani menggunakan uang itu untuk membangun rumah baru, membayar sekolah Rina, dan bahkan membuka usaha kecil. Orang-orang di desa mulai memperhatikan perubahan dalam hidup Kani. Mereka bertanya-tanya dari mana asal kekayaannya.
Tapi Kani selalu menjawab bahwa ia mendapatkan rezeki dari usaha keras. Namun, seiring berjalannya waktu, Kani mulai merasa sombong. Ia tidak lagi merasa perlu bekerja keras. Bahkan, ia mulai melupakan Laras dan janji-janji yang telah ia buat. Pada malam purnama berikutnya, ia tidak datang ke Sungai Biru. Laras menunggunya, tapi Kani tidak muncul. Beberapa hari kemudian, kehidupan Kani mulai berubah. Usahanya bangkrut dan Rina sakit keras. Uang yang ia miliki habis untuk biaya pengobatan, tapi Rina tidak kunjung sembuh. Kani akhirnya menyadari bahwa ini adalah akibat dari kelalaiannya terhadap janji dengan Laras. Ia memutuskan untuk kembali ke Sungai Biru dengan tubuh yang lemah dan hati yang penuh penyesalan. Ia memanggil nama Laras. "Maafkan aku telah melupakan janjiku," katanya. Laras muncul, tapi kali ini ia tidak tersenyum. "Kani, kau telah mengecewakan kami. Kau mengambil berkah dari dunia kami, tapi kau tidak menjaga kepercayaan itu. Sekarang kau harus menerima konsekuensinya." Kani berlutut, "Mohon ampun, aku hanya manusia biasa yang penuh kelemahan. Tolong beri aku kesempatan kedua." Laras menatap Kani dengan tajam. "Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, tapi dengan satu syarat. Kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagimu." Kani terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Laras, hidupnya sendiri. Dengan berat hati, Kani setuju. Kani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Rina. Laras mengambil jiwanya dan membawanya ke dunia bawah air. Namun, sebagai gantinya, Laras memastikan bahwa Rina akan hidup sehat dan bahagia. Di dunia bawah air, Kani menjadi pelayan di istana Laras. Ia menjalani hidup yang berbeda, tapi di dalam hatinya ia merasa lega karena telah menyelamatkan adiknya. Kisah Kani menjadi legenda di desanya. Banyak yang mengatakan bahwa pada malam purnama mereka bisa melihat bayangan Kani di permukaan Sungai Biru bersama dengan sosok wanita cantik yang selalu tersenyum. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap berkah selalu datang dengan tanggung jawab, dan kadang cinta dan pengorbanan adalah bentuk keajaiban yang paling nyata.